Tabol pada minggu Prapaskah yang pertama. Pada minggu ini kita akan mendoakan beberapa intensi. Intensi yang pertama, syukur atas ulang tahun. Syukur atas ulang tahun anak Okyukur Esoniora Sitokmabin pada tanggal 28 Februari genap 16 tahun. Syukur atas ulang tahun Ngomdi Menip Brigita Anna Maria Deta tanggal 19 Februari 2026. Syukur atas ulang tahun anak Sakatil Safario Sipian genap 22 tahun. Syukur atas ulang tahun anak Marco Michael Dami Kagar Mabin. Syukur atas ulang tahun anak Francina Toselian Tulita Tapior genap 5 tahun pada tanggal 26 Februari 2026. Syukur atas ulang tahun anak Delinto Damiang Kaladana genap 6 tahun pada tanggal 21 Februari 2026. Syukur atas ulang tahun Vicky Jonathan Sile Bidana Mote Bidau Mote dan Ferdina Bartol Bidau Mote. Syukur atas ulang tahun Frater Paulus Liken Aran Yongnip Patri Ningmabin dan Rio Sivian pada tanggal 20 Februari 2026. Mohon rahmat kesembuhan Bapak Titus Siprianus Kalaka. Mohon rahmat kesembuhan Nenek Apratina Lepi. Dan mohon kesembuhan khusus untuk seorang ibu. Mohon keselamatan kekal Kosmas Tabueng Yeledana, Francina Bolovkon Robmabin, Yakobus Tabior. Mohon keselamatan kekal anak Bonalikus Luciando Sipian tanggal 14 Februari genap 3 tahun meninggal dunia. Mohon keselamatan kekal anak Antonio Mercurius Robmabin. Mohon keselamatan kekal adik Feberina Marieta Kalka, Nen Damjana Robmabin, Tete Ananias Kalka, Tete Timotius Kasipka, Tete Andiokia Lepi, Kakak Demina Purwan, Nenek Albertina Kasipka, Fuyunar Robmabin. Anak Kesiam Reskiano Elf Wan Tamat, Bapak Leonardus Tamat, adik Venansius Fortunatus Tamat, kakek Lukas Bambar, kakek Yohanes Natal, kakek Victor Natal, nenek Katarina Mangul, nenek Rina, kakek Vincent Lesor, nenek Anas Oedok, kakek Umar Woda, kakek Ebasbo, Bapak Jibrail Pande, nenek Hausa Wango, Mama Sapira Aminadai, kakek Said Diri, kakek Dawara, kakek Diri, nenek Gea Peo, nenek Fatima Piru Pio, kakek Nadu Nago, kakek Dula Pio, nenek Nurnatija Mene, kakek Hamad Ngala, Bapak
Upu, Nenek Siti, Bapak Arnoldus Nong, Nenek Mina, Bapak Nurdin Dala, adik Kombas, anak Aira, anak Maut Latino, Nisa Kevin Utun, Mama Domitilia Ros Marcelina, Bapak Christian Rob Mabin, Kak Bergita Yasinta Denda, dan semua keluarga, semua leluhur di Hablim Mapom, leluhur tanah Cireng, Beokina, Manggarai, dan leluhur di tanah Wolowaru Ende. Demikian intensi pagi ini, mari kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Lagu pembuka Mada Bakti 366. 366. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua.
pantaskah kami menghadap padamu. Ia akan memanggilku dan aku akan mendengarkan dia. Aku akan meluputkan dan memuliakannya, dengan umur panjang akan kupenuhi dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan Roh Kudus bersamamu. Keluarga Roh Kudus Mabilabol, saudari dan saudara, ibu bapa, orang muda, anak-anak yang terkasih, selamat pagi Jumyepmu. Hari ini kita bersama gereja memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Masa Prapaskah pertama dan masa Prapaskah yang akan kita merayakan pada perayaan-perayaan berikut mengajak kita untuk terus merubah diri, terus memohon pertobatan yang total, merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya memohon ampun atas kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan, dosa-dosa, agar seluruh harapan dan komitmen, doa-doa orang-orang yang akan kita doakan berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni salah dan dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Tuhan kasihanilah 184. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Semoga kami bersama umat-Mu ini semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Ciptaan pertama dan dosa asal. Pembacaan dari kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah-tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikannya oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Saut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun kamu raba buah pohon itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan. Dan diberikannya juga kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan.
Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu ku lakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Di mana pelanggaran bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang. Dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan pembenaran. Jadi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka, yang telah menerima berlimpah kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemewahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Henyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga Roh Kudus Mabilabol, Bapak Ibu, saudari-saudara, orang muda, anak-anak yang terkasih, selamat pagi Jumjepmum. Yang di luar kiri kanan Jumjepmum, bacaan pada hari Minggu Prapaskah yang pertama ini memperlihatkan tentang godaan-godaan. Kita pernah dicobai oleh berbagai godaan. Benarkah tidak? Ya. Begitu pula dalam kehidupan hari ini, kita dipenuhi dengan godaan. Godaan yang datang dari dalam diri setiap kita, tetapi juga godaan yang datang dari luar diri kita, oleh orang lain, oleh siapa saja, oleh yang berkuasa, dan lain sebagainya. Godaan yang datang dari dalam diri maupun juga yang datang dari luar diri ini seringkali membuat hati kita itu tertutup. Seringkali membuat mata kita tertutup. Ya, seringkali membuat telinga ini tertutup. Tidak mau dengar orang lain. Mata itu tidak mau lihat orang lain. Karena apa? Karena satu godaan itu. Godaan seringkali pikiran kita ini tertutup. Ya toh? Ya. Mau mendengar masukan orang lain tidak bisa.
dia fokus dengan godaan itu. Godaan seringkali juga mata dan mulut ini ditutupi. Diam sudah, nanti begini. Ya toh? Ya, bisa membayangkan bagaimana. Itulah sebabnya dalam bacaan pertama, bacaan kedua dan Injil diperlihatkan demikian. Manusia pertama jatuh karena godaan oleh si iblis. Bahkan Tuhan Yesus saja dicobai oleh si iblis. Apalagi kita manusia biasa. Kehidupan saat ini, kehidupan di Papua, seringkali banyak orang juga digodai, juga menerima godaan dari luar diri. Karena tawaran ini, tawaran itu, ya, sehingga lupa untuk melihat orang yang ada di bawah. Lupa melihat orang yang sedang menangis. Lupa melihat orang yang sedang lapar. Lupa melihat orang yang menderita. Lupa melihat orang yang ada di belakang gunung. Ya toh? Semua karena godaan. Godaan yang timbul dari dalam diri kita, tetapi juga godaan yang timbul dari luar diri kita. Keluarga, ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, karena itu manusia pertama dicobai, digoda oleh iblis, dan kemudian manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa karena godaan. Mereka kemudian menyadarkan diri bahwa mereka sedang telanjang. Sebelumnya mereka tidak sadar. Karena itu hati, pikiran, mata dan mulut ini tertutup. Karena mereka digoda oleh si iblis itu. Pikiran difokus mendengar perintah iblis. Hati ini fokus mendengar perintah iblis. Tidak mendengar suara Tuhan. Begitu pula kadang-kadang kita mau mendengar orang lain susah. Mau melihat orang lain susah. Ya toh? Buka mata untuk melihat banyak orang susah. Buka telinga untuk mendengar orang berteriak, menangis susah. Karena semua tertutup. Karena kita semua dicobai oleh iblis. Oleh godaan itu. Karena itu keluarga, saudara dan saudari, Yesus pun dicobai oleh iblis, oleh si jahat itu dengan berbagai tawaran. Yang pertama, tawaran batu menjadi makanan, menjadi roti. Yang kedua, tentang kekuasaan dan kerajaan. Yesus dicobai, tetapi Yesus kuat mendengar suara Tuhan, suara Allah Bapa di surga, sehingga Tuhan Yesus tidak jatuh ke dalam cobaan, ke dalam godaan itu. Yesus saja dicobai 3 kali dengan berbagai tawaran. Tetapi Yesus kuat. Tetapi Yesus menghalau
semua godaan, semua cobaan itu. Karena Yesus menyadari dirinya, dia diutus oleh Allah Bapa untuk menyelesaikan tugas karya penyelamatannya. Dalam situasi demikian kita juga kadang-kadang jatuh dalam godaan, jatuh dalam cobaan yang sama. Di saat kita jatuh dalam godaan dan cobaan yang sama, kadang-kadang hati ini tertutup, kadang-kadang mata ini tertutup, mulut, telinga, semua tertutup. Karena itu tidak bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu tidak bisa mendengar suara orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu tidak bisa bergerak untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Masa Prapaskah menjadi masa yang penuh berahmat. Menjadi kesempatan yang baik untuk kembali kita dengan sungguh-sungguh menguatkan hati kita, dengan sungguh-sungguh menguatkan diri, supaya kita jangan jatuh ke dalam cobaan dan godaan, supaya kita jangan jatuh dalam berbagai tawaran-tawaran yang membuat kita mata tertutup, yang membuat hati kita tertutup, yang membuat telinga, mulut tertutup, sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak hati untuk membantu orang, untuk melihat orang, untuk mendengar suara orang. Karena itu sikap malas tahu dan egois juga kadang-kadang muncul di situ. Kalau semua tertutup, pasti malas tahu, egois dan lain-lain semua akan muncul dengan sendirinya. Kalau semua tertutup. Tetapi kalau semua terbuka, dia akan cepat mendengar suara orang. Dia berteriak karena lapar. Dia akan cepat melihat banyak orang yang sedang menangis. Banyak orang yang kelaparan. Banyak orang yang sakit. Karena mata ini terbuka untuk melihat banyak orang. Hati demikian pula cepat bergerak untuk pergi. Cepat bergerak untuk mengundang banyak orang supaya membantu orang-orang yang menangis, supaya melihat orang-orang yang menderita, membantu orang-orang yang sakit, membantu orang-orang yang sedang lapar. Itulah sesungguhnya makna dari puasa, pantang dan amal kasih. Yang seharusnya kita buat pada masa-masa ini. Keluarga, saudara dan saudari, semoga masa yang penuh berahmat terus kita kuat memperbaharui, memohon pertobatan yang sungguh-sungguh supaya mata, hati, pikiran, telinga, mulut jangan tertutup oleh karena godaan-godaan duniawi, oleh karena godaan-godaan, oleh karena berbagai tawaran, tetapi terus berusaha untuk terbuka bagi siapa saja, bagi orang-orang yang menderita, orang-orang yang menangis, yang bersuara karena lapar, yang sakit, dan juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari setiap kita. Semoga Roh Kudus terus membantu kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Maka marilah kita panjatkan doa-doa sembah bakti kita kepadanya. Tuhan. Bagi semua yang memegang pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja dalam menjalani tugas perutusan sebagai gembala tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, namun selalu terharus hal-hal pada Allah demi kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikut Kristus, semoga para pengikut Kristus semakin setia akan kebenaran sabda dan tidak mudah digoyangkan oleh kemewahan duniawi atau keindahan lahirlah. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama orang-orang yang sedang menderita, sehingga melalui penderitaan itu mereka dapat mengikuti Kristus yang juga menderita dalam puasanya di padang gurun. Demi keselamatan kita, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, semoga Allah Bapa Maha Setia menuntun kita semua dalam masa Prapaskah ini untuk selalu tekun dan setia melayani sesama seperti putranya. Tuhan kita, Yesus Kristus, marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bersama umat-Mu, Paroki Roh Kudus Mabilabol kami mohon. Bukalah hati kami, mata, mulut, telinga dan pikiran kami untuk bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar, untuk bisa mendengar suara orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kami. Semoga masa pertobatan menjadi waktu yang penuh berrahmat untuk setiap kami, sehingga pertobatan yang sungguh-sungguh, yang total membuat dan membawa kami untuk terus melihat orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk terus membantu orang-orang yang ada di sekitar kami. Bersama umat-Mu ini kami bersyukur juga bersama saudara-saudari yang merayakan ulang tahun kelahiran. Semoga rahmat
kehidupan terus berlimpah untuk mereka, panjang umur, rahmat, kesehatan, dan kehidupan. Bagi keluarga, saudara dan saudari yang bersyukur karena diberkati rumah usaha mereka, juga menerima rahmat pengampunan, kami mohon terus tinggal bersama mereka, sehingga kehadiranmu menggerakkan dan membuka hati pintu mereka untuk melihat dan membantu orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bagi umat yang sedang sakit, kami mohon rahmat kesembuhan, baik mereka yang di rumah maupun mereka yang di rumah sakit. Bagi umat yang sedang sakit karena berbagai masalah, karena pergumulan, karena suka duka, kami mohon buka jalan bagi mereka, sehingga mereka menerima rahmat kehidupan dari berbagai masalah, tantangan, dan kesulitan. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Ya Bapa di surga, bersama umat-Mu ini kami mohon, semoga pada masa-masa prapaskah ini mengajarkan kami untuk terus memohon pertobatan yang sungguh-sungguh, untuk memohon pembaharuan hidup yang sungguh-sungguh, sehingga kehadiran setiap kami, umat-Mu Paroki Roh Kudus Mabilabol ini, membawa rahmat yang berlimpah bagi keluarga, bagi rumah, bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, juga semua orang. Semua orang yang selalu ambil bagian dalam seluruh gerak pastoral, kami mohon rahmat dan berkat yang berlimpah. Kami mohon rahmat kerahiman, keselamatan dan kehidupan kekal bagi semua umat yang meninggal, yang memohon keselamatan jiwa mereka dalam perayaan ini, maupun juga yang lupa kami doakan. Semoga rahmat, keselamatan, dan kehidupan untuk mereka, sehingga mereka menjadi pendoa bagi semua keluarga, saudara dan saudari yang ditinggalkan. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa dalam hati kita. Allah Bapa Maha Pengasih, karena cinta kasih-Mu yang teramat agung, hidup kami Kau beri arti yang begitu dalam. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, yakni jalan terang-Mu sendiri, Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjut dengan liturgi Ekaristi, diawali persiapan persembahan. Lagu persembahan Mada Bakti 376. 376. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan.
ketenangan. Bangkitlah saudaraku, pandang sekitarmu. Gunung tinggi menjulang, sawah ladang membentang, marga satwa nan indah, sinar surya yang cerah, itulah untuk kita. Sadarkah hati kita, rasa damai dalam hati datang. Maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon semoga hidup kami selaras dengan kurban yang kami persembahkan ini. Sebab dengan persembahan ini kami merayakan awal masa puasa suci yang merupakan tanda keselamatan kami. Dengan umat-Mu ini, semua doa-doa harapan, komitmen dan kerinduan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan ibadah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus 255. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau.
Doa syukur agung kedua, anamnesis yang ketiga. Sungguh kudus langkah Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Januarius, Uskup Emeritus Leo, serta semua rohaniwan, bersama seluruh umat-Mu Paroki Roh Kudus Mabilabol yang hadir ini, seluruh harapan, kerinduan dan komitmen hidup pada masa pantang dan puasa ini. Semua keluarga, saudara-saudari yang kami doakan dalam perayaan ini. Ingatkan juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Semua umat Paroki Roh Kudus Mabilawal yang meninggal, mohon keselamatan jiwa mereka dalam perayaan ini, maupun juga lupa kami doakan. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk dan penyelamat kita menurut ajaran ilahi, mari kita berdoa bersama. Bapa kami, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Keluarga Yum Yep Mum, yang menghapus dosa dunia, kasih adillah kami. Yang menghapus dosa dunia, kasih adillah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudara, lihatlah, inilah anak domba Allah, Dia yang menghapus dosa dunia, dosa-dosa kita. Dialah yang menguatkan dan akan menyelamatkan kita. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus
369. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, penebus dunia.
Madabakti nomor 371. Mohon ampun kami orang berdosa. Kasihani kami ya Allah, karena kami telah bersalah. Tak hendak mendengar kata-Mu, tapi membalas cinta-Mu. Mohon ampun kami orang berdosa. Bukankah Dikau Allah pemurah, kesabaran-Mu tak terpunah? Bukankah semua putra-Mu Kau nanti di ambang pintu-Mu? Mohon ampun kami orang berdosa. Maka panggillah kami ya Bapa, buanglah setiap noda dan dosa. Tanamlah semangat hidup-Mu, supaya kuatlah putra-Mu.
Manusia hidup bukan dari makanan saja, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan roti surgawi. Olehnya iman dikuatkan, harapan diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon bersama umat-Mu ini, ajarilah kami untuk merasa lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar, dan semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut-Mu hingga kami menghadap-Mu di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat untuk pemberitahuan paroki. Kolekte dan intensi sepanjang 1 minggu lalu berjumlah Rp5.175.000. Terima kasih bagi yang sudah menyumbangnya. Informasi yang lain, petugas liturgi minggu depan tanggal 1 Maret, Minggu Prapaskah yang kedua, petugas dekorasi altar, kebersihan gereja, dirijen, pemazmur, Komba Santa Teresa dari Kalkuta. Dirijen dan lain-lain ulangi, organis Saudari Ana Grenza. Akolit akan diatur kemudian. Hari Jumat tanggal 27 Februari, petugas Jalan Salib Komba Santo Fransiskus dari Asisi. Informasi lainnya, untuk ibadah-ibadah Komba seperti yang sudah tercantum di monitor, kita akan atau sudah dapat dimulai dengan pendalaman iman selama masa Prapaskah pertemuan pertama. Materi pendalaman iman bisa diambil di sekretariat paroki pada jam kerja bagi yang belum ambil. Karena dalam rapat pleno kemarin ada yang sudah ambil, ada yang belum. Yang berikut, mulai minggu ini atau minggu depan kita akan melakukan atau menjalankan kolekte kedua. Kolekte kedua ini dimaksudkan untuk mendukung perayaan Paskah 2026. Ini sudah diputuskan dalam rapat pleno kemarin sehingga tinggal kita laksanakan. Yang berikut telah dibuka pendaftaran sakramen baptis. Ibu bapak yang mau membaptiskan anak-anaknya silakan mendaftarkan di sekretariat paroki pada jam kerja. Pendaftaran ini penting agar segera dihitung jumlah orangnya dan dapat dilakukan atau dijadwalkan pembinaan. Yang berikut setelah misa ini di halaman Soskat akan ada basar bubur oleh ibu-ibu atau oleh tim kerja Paskah 2026. Mohon bantuan, dukungan dan seluruhnya Bapak Ibu Saudara sekalian mendukung gerak bersama ini. Yang terakhir setelah pengumuman yang saya sampaikan ini akan ada pemberitahuan hal-hal teknis dan penting lainnya oleh Ketua Tim Kerja Paskah tahun 2026. Mohon agar umat bersabar sebentar. Yang terakhir, terima kasih untuk semuanya yang bertugas dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Teristimewa pembina sekami dan tim multimedia paroki. Mereka ini jarang disebut tapi selalu eksis untuk bertugas. Juga untuk yang lain-lain, tidak sebut satu persatu, dan teristimewa Kombas Santo Faustinus Yunabol. Dirijennya tadi luar biasa itu. Kita tepuk tangan untuk Kombas.
Demikian pengumuman paroki. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Yum Yepmum. Mohon perhatian umat untuk menyampaikan beberapa informasi keputusan yang telah disepakati oleh tim kerja untuk umat paroki Roh Kudus Mabilabol. Untuk petugas perayaan Paskah sudah disampaikan oleh tim multimedia lewat layar di depan kita. Namun karena ini informasi pertama sehingga kami akan menyampaikan di depan untuk selanjutnya menyampaikan ke umat Kombas. Petugas liturgi perayaan Paskah Paroki Roh Kudus Mabilabol tahun 2026. Petugas liturgi perayaan Minggu Palma dipercayakan kepada Kombas Santa Lucia Mabilabol, Kombas Santo Franciscus Assisi. Minggu Palma perarakan akan dimulai dari SMP Negeri Oksibil. Untuk petugas liturgi perayaan Kamis Putih dipercayakan kepada Kombas Santa Maria Ibu Kudol, Kombas Santa Elizabeth Ngutok, Kombas Santo Franciscus Yunabol. Para petugas akan diatur oleh Kombas yang bertugas. Pembasuh kaki untuk 12 rasul, diharapkan setiap Kombas mengutus 1 orang dan OMK 1 orang. Pria dewasa berumur minimal 30 tahun. Para rasul datang dengan pakaian adatnya masing-masing sesuai dengan utusan. Petugas tuguran adorasi sakramen Maha Kudus dilakukan secara bergilir sampai pukul 23.59 WIB. Dengan jadwal KBG Santa Maria Ibu Kudol, KBG Santa Elizabeth Ngutok, KBG Santo Tarsisius, bagian pertama. Yang kedua, KBG Santa Teresa dari Kalkuta, KBG Santo Yohanes Penginjil, KBG Santo Bunda Maria Okudina, KBG Santo Markus Okudina, KBG Santo Yohanes Pembaptis, Okmakot, kedua. Ketiga, KBG Santa Lucia Mabilabol, KBG Santo Franciscus Assisi, OMK, WKRI, dan panitia ketiga bagian terakhir. Petugas liturgi perayaan Jumat Agung, perayaan ibadat Jalan Salib. Pagi direncanakan nanti Jalan Salib Hidup yang akan dibawakan oleh OMK. Bagian ini mohon partisipasi dari umat untuk mengutus anak-anak OMK yang di Kombas untuk bisa datang, bisa latihan bersama-sama. Untuk perayaan dipercayakan kepada KBG Bunda Maria Okudina, KBG Santo Markus Okudina, dan KBG Santo Yohanes Pembaptis Okmakot. Untuk petugas perayaan Malam Paskah dipercayakan kepada Kor Gabungan Paroki Roh Kudus Mabilabol. Petugas perayaan Minggu Paskah dipercayakan kepada Kombas Santa Tresia Kalkuta, Kombas Santo Tarsisius, dan Kombas Yohanes Penginjil. Untuk perayaan Paskah kedua atau Paskah Sekami akan diatur oleh pembina Sekami. Itu bagian pertama. Bagian kedua, mulai hari Minggu depan, kolekte kedua untuk tim kerja Paskah dan juga HUT Paroki kurang lebih bulan Maret dan bulan April. Bagian kedua, sumbangan wajib untuk Kombas 2 juta rupiah. 1 juta untuk tim kerja Paskah, 1 juta untuk HUT Paroki. Jadi untuk tim kerja Paskah punya paling lambat tanggal 15 Maret bisa dikasih ke bendara.
tim kerja Paskah. Sedangkan untuk HUT paroki batas waktu tanggal 30 April. Jadi mohon umat untuk bisa sumbang ke bendara. Sedangkan untuk ASN diputuskan 200.000, 100.000 untuk Paskah, 100.000 untuk HUT paroki. Untuk waktunya sama. Demikian penyampaian informasi dari tim kerja. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Yum Yepmum. Tim kerja Paskah sudah sampaikan. Jadwal sudah dengar toh? Ya, supaya ada persiapan. Jangan sampai buru-buru. Itu yang pertama. Yang kedua untuk OMK, mulai besok setelah ibadah, ada pembagian peran. Jadi harap pengurus dan penggerak Kombas OMK yang ada di Kombas bilang dorang ikut. Kami ajak mereka. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nanti kita cari-cari lagi. Tangkap-tangkap mama kah? Oh. Itu informasi untuk OMK. Besok setelah ibadah, pendalaman nanti bersama teman-teman pengurus dan koordinator untuk Jalan Salib nanti akan membagi peran masing-masing. Lalu latihannya mulai hari Selasa, Kamis dan Sabtu. 1 minggu 3 hari. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara, keluarga-keluarga, orang muda, anak-anak, rumah kebun, harapan, komitmen, dan kerinduan, semua umat yang kita doakan, mereka yang sakit, mereka yang hidup dalam kebimbangan, hidup dalam pergumulan, orang-orang yang lupa kami doakan, orang-orang yang lupa kami perhatikan, semua orang yang kami doakan, umat paroki ini, keluarga, seluruh rencana-rencana selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi Hari Prapaskah yang pertama telah selesai. Lagu penutup 378.